البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengenai pembatal keislaman yang ke-9, yaitu bahwasannya barang siapa yang berkeyakinan diperbolehkannya sebagian manusia keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberontak keluar tidak taat terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperbolehkannya Al-Khadir keluar dari syariat Musa alaihissalam, fahuwa kafir, maka orang tersebut kafir. Nah, jadi hati-hati ya, karena syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk apa? Untuk semua manusia. Kata Rasulullah, wa bu'itsu ilan nasi kaffah, wa bu'itsu ilan nasi kaffah, atau dalam riwayat wa bu'itsu ilan nasi ammah, dan aku diutus untuk seluruh manusia, tidak ada terkecualikan. Dalam artian orang-orang yang sebelum Rasulullah, ketika sudah datang Rasulullah, maka mereka wajib mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kisah siapa? Kisah Al-Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam, karena kedua-duanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya ala sahih adalah apa? Adalah nabi. Nabi Musa jelas nabi, Al-Khadir juga nabiyun minal anbiya. Nah, sehingga diberikan syariat tersendiri, dan bahkan disebutkan nanti bahwasanya Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga apa? Sehingga tidak wajib mengikuti Nabi Musa. Berbeda ya. Kalau sekarang ini, namun tidak ada yang keluar dari jalur umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tetap sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti syariatnya, dan wajib berpegang teguh terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi kalau para nabi sebelum nabi kita, mereka diutus untuk masing-masing umat. Jadi Nabi Musa kepada umatnya Nabi Musa sendiri, kemudian Nabi Khadir juga kepada umat Nabi Khadir sendiri. Seperti itu. Sehingga tidak ada kewajiban Nabi Khadir untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Sebaliknya Nabi Musa juga tidak ada kewajiban untuk mengikuti syariatnya Nabi Khadir, seperti itu. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus untuk siapa? Untuk seluruh manusia, termasuk 5 perkara yang kata Rasulullah, u'titu khamsan lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang sebelumku. Nah, di antaranya 5 perkara tersebut, wa bu'istu ilan nasi kaffah, wa bu'istu ilan nasi kaffah itu. Dan aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi setelah diutusnya Rasulullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang diperbolehkan untuk memberontak atau keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, "Na'am, amma khurujul Khadir an ta'ati Musa," kata beliau, adapun keluarnya Nabi Khadir dari ketaatan kepada Nabi Musa, dalam kisahnya bisa dilihat dalam surat apa? Al-Kahfi itu ya. Fali anna Musa lam yursal ilal Khadir, karena Nabi Musa tidak diutus kepada Khadir. Berbeda ya, masing-masing nabi sebelum Nabi kita Muhammad itu diutus kepada masing-masing umatnya masing-masing, gitu ya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad untuk siapa? Untuk seluruh umat yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan kalau seandainya ada umat yang sebelum Rasulullah masih hidup, begitu datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan situ, fali anna Musa lam yursal ilal Khadir, dikarenakan Nabi Musa alaihissalam tidak diutus kepada Khadir.
li'anna risalata Musa khassatun bi Bani Israil. Dikarenakan utusan Musa atau risalahnya Nabi Musa alaihissalam, maksudnya Nabi Musa itu diutus khusus kepada Bani Israil. Khusus kepada siapa? Kepada Bani Israil. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Kata Allah Ta'ala, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menggangguku? Sungguh kalian sudah tahu bahwasanya aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Farisalatu Musa alaihissalam li Bani Israil. Maka risalahnya Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israil. Ma ya'amatul jami'in nas. Jadi utusan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Musa alaihissalam diutus tidak umum kepada seluruh manusia. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus kepada ila jami'in nasi kaffah, kepada seluruh manusia. Sehingga antara Nabi Musa dengan Nabi kita Muhammad berbeda dari sisi ini di antaranya. Falidzalika, oleh karena itu, Al-Khadir kana ala ibadatin lillah. Dia berada di atas apa? Beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtalafal ulama fil Khadir. Dan para ulama berselisih tentang masalah Khadir ini. Hal huwa nabiyyun aw rajulun salih? Khadir ini nabi atau rajulun salih? Ala qaulain. Menjadi perselisihannya dua pendapat. Namun yang dikuatkan para ulama, dia termasuk nabiyyun minal anbiya ya. Dia termasuk nabiyyun minal anbiya. Mafhum insyaallah seperti itu. Kata beliau, al-qaulu awal, ucapan yang pertama, annahu nabiyyun. Bahwasanya Khadir itu adalah nabi. Li'annahu amila asya'a la takunu illa mu'jizat. Dikarenakan dia melakukan beberapa perkara. Kisahnya bisa dilihat di surat Al-Kahfi itu. Yang mana perkara-perkara tersebut yang dilakukan oleh Khadir tidak terjadi kecuali itu adalah mukjizat, perkara-perkara yang Allah Ta'ala berikan, berupa keajaiban-keajaiban yang diberikan kepada Khadir tersebut. Misal, kharaqahu lis-safinah atau kharquhu lis-safinah, ketika Nabi Khadir melubangi perahu atau kapal itu. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar apa? Agar tidak dizalimi oleh raja yang menghadang di depannya. Wa kana wara'ahu malikan, ya kan? Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu. Dan di depannya itu ada raja. Wara'ahu maknanya adalah amamahu. Wa kana wara'ahum amamahum. Karena terkadang wara'a itu maknanya amama. Tidak selamanya wara'a itu di belakang, terkadang wara'a maknanya amama. Bisa. Buktinya ayat ini tadi. Yang namanya raja menghadang itu di belakang atau di depan? Yang namanya menghadang itu enggak mungkin menghadang di belakang. Tapi maknanya adalah wa kana wara'ahum amamahum. Malikun, seorang raja yang menghadang, mengambil secara paksa. Mengambil secara paksa sehingga sama Nabi Khadir dilubangi tadi itu. Wa mislu dzabhuhu alwalad, seperti contohnya dia juga menyembelih seorang anak. Dikhawatirkan kalau besar nanti durhaka dengan kedua orang tuanya. Tahu semuanya karena itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Wa mislu iqamatihi al-jidar alladhi yuridu an yanqadda. Dan juga seperti ketika Nabi Khadir ini menegakkan tembok yang hendak roboh. Hadhi umurun mu'jizatun, ini adalah perkara-perkara yang mukjizat. Mukjizat dalam artian tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Li'annaha mabniyatun 'ala asya'in mughayyabah, karena itu semua dibangun di atas perkara yang yang tersembunyi. Nabi Musa tahu enggak waktu itu? Tidak tahu, bertanya terus kan? Sehingga Nabi Khadir mengatakan, innaka lam tastati' ma'iya sabara. Kamu tidak akan mampu bersamaku, tidak akan sabar bersamaku. Tetapi tetap bersama beliau. Dan ilmunya yang diberikan kepada Khadir alaihissalam itu berbeda dengan yang diberikan Nabi Musa. Tapi kedua-duanya kita katakan Nabiyyun min anbiya'illahi jalla wa ala. Jangan sampai kita merendahkan masing-masing keduanya. Masing-masing adalah nabi yang Allah Ta'ala berikan wahyu kepada masing-masing. Barakallahu fikum, seperti itu. Wal mu'jizatu la takunu illa lin-nabi. Sedangkan mukjizat perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan manusia dalam artian yang keluar dari kebiasaan itu, tidak terjadi kecuali pada nabi. Mengetahui perkara yang ghaib, ya kan? Mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi tapi dia tahu dari mana ini semuanya? Dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi tersebut.
Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir, dan pada asalnya kisahnya Nabi Musa bersama Khadir, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salam khataba, suatu ketika berkhutbah fi Bani Israil, di hadapan Bani Israil. Fasa'aluh, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, hal hunaka a'lam minhu, apakah di sana masih ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa? Faqala la, karena sepengetahuan Nabi Musa enggak ada gitu loh ya. Nabi Musa mengatakan tidak ada. Nah, fa'auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardi kadza wa kadza 'indahu min al-'ilmi ma laysa 'indak. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak ada yang lebih berilmu daripada aku, nah mafhumnya seperti itu. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa, menunjukkan bahwasanya di sana ada seorang hamba, di bumi ini dan ini. Maksudnya tidak di bumi Nabi Musa ya. Nah, kemudian apa? Indahu minal ilm, di sana orang itu memiliki ilmu yang apa? Malasa indak, ilmu tersebut tidak ada pada sisimu. Paham maksudnya? Jadi di sana itu ternyata ada orang yang memiliki ilmu selain Nabi Musa alaihissalam. Yang ilmu itu tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Khadir nanti. Nah, fadhahaba Musa alaihissalatu wassalam ila hadzal rajul. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi menuju ke arah laki-laki ini, yatlubu dzalikal ilm, ingin meminta ilmu tersebut. Ilmu apa sih sebenarnya? Ilmu apa yang dimiliki orang tersebut sehingga aku tidak memilikinya? Nabi Musa pergi. Qala ta'ala, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa berkata kepada seorang pemuda, aku akan hendak senantiasa terus-menerus hingga sampai pada tempat pertemuan dua laut. Nah, kemudian apa? Terjadilah apa yang terjadi dalam artian ketemu, ya, sampai pada tempat tersebut. Safara, kemudian Nabi Musa safar. Falamma balagha majma'a bainihima, kemudian ketika sampai kedua-duanya sampai pada tempat pertemuan antara keduanya, ila akhirih, bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi itu ya, ceritanya, kisahnya. Fawajada 'abdan min ibadina, kemudian mendapatkan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan seorang hamba min ibadina, dari kalangan hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, dan aku beri kepada dia rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan aku ajari seorang hamba tersebut apa? Ilmu dari sisiku. Nah, ini dalil yang sangat kuat bahwasanya Nabi Khadir juga diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu yang tersendiri. Nah, tapi perlu diingat, ucapan wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami beri seorang hamba tersebut, Nabi Khadir alaihissalam, ilmu dari sisi kami, ini jangan sampai dijadikan ilmu laduni. Sebagaimana kita sering dengar orang-orang sufi yang mereka punya keyakinan akidahnya sudah ittihadiyah atau al-hululiyah. Nah, na'udzubillah ya. Mereka mengatakan bahwasanya aku tadi malam mimpi, atau tadi malam aku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung katanya. Bayangkan itu. Berani-beraninya ngomong seperti itu ya. Karena mereka keyakinannya apa? Keyakinan mereka yang i'tiqadi, yang mereka sudah benar-benar parah. Mereka meyakini bahwasanya Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Menyatu dengan apa? Dengan makhluk. Makhluk itu ya Allah, itu ittihadiyah. Nah, paham, hati-hati ini ya. Jadi mengatakan makhluk itu adalah Allah itu. Itu ittihadiyah. Kemudian mereka juga memiliki keyakinan apa? Al-hululiyah. Al-hululiyah ini mengatakan Allah Ta'ala itu berada di dalam makhluk itu. Berada di dalam makhluk itu. Nah, seperti itu. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, itu adalah kelompok-kelompok sufiyah yang mereka berusaha untuk mengelabui manusia, mengatakan tadi malam aku bermimpi dapat wahyu dari Allah Ta'ala suruh membongkar kuburan si fulan. Katanya kuburan tersebut ada banyak barokahnya katanya, contoh seperti itu. Nah, ilmu apa namanya? Ilmu laduni katanya. Na'udzubillah ya. Nah, kemudian berikutnya qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Kemudian Nabi Musa berkata pada orang tersebut, apakah aku boleh mengikuti engkau? Dengan catatan engkau mengajari aku dari apa-apa yang engkau telah diajari berupa petunjuk. Ya, Nabi Musa kepengen belajar dan mendapatkan ilmu yang ada pada orang tersebut. Ila akhir kisah, sampai pada akhir kisahnya. Allati dzakarahullah fi suratul Kahfi, yang Allah Ta'ala telah menyebutkan pada surat Al-Kahfi. Jadi ini juga termasuk dalil bahwasanya kita tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa yang paling berilmu, paling nomor satu, yang lainnya semuanya bodoh, yang lain semuanya tidak punya ilmu. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena ternyata walaupun kita tidak tahu, ternyata di sana ada yang lebih berilmu banyak. Harus kita merasakan seperti itu.
Jangan karena kita sudah belajar lama 10 tahun, 11 tahun, 9 tahun kemudian meremehkan yang lainnya, jangan. Itu tidak diperbolehkan. Itu namanya nanti dikhawatirkan terjatuh dalam al-kibr. Paham? Radul haq wa ghamtun nas. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran, jangan. Tapi kita yakini bahwasanya apa? Bahwasanya ilmu yang diberikan kepada kita ini atau masing-masing orang itu adalah keutamaan yang Allah Taala kehendaki. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah Taala yang diberikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala Subhanahu wa taala atau keutamaan itu hanyalah atau Allah Taala memiliki keutamaan yang sangat besar seperti itu. Kemudian juga kita sandarkan kepada firman Allah Taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Kemudian juga kita sandarkan pada firman Allah Ta'ala, "Na'am wa fawqa kulli dhi ilmin alim." Dan di atasnya orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi kita jangan merasa yang paling nomor satu. Dalam artian yang lainnya semuanya rendah, yang lainnya semuanya tidak berilmu. Kita ini loh yang paling berilmu, kalian tuh baru-baru belajar kemarin. Jangan seperti itu. Tapi kita dituntut untuk tawadhu, merendahkan diri kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita kembali kepada pembahasan kata beliau, fal Khadir, maka Nabi Khadir ma huwa min ummati Musa. Perhatikan ini. Nabi Khadir itu bukan termasuk umatnya Nabi Musa. Lianna Musa lam yub'ats ilan nasi kaffah, karena Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Paham ya? Nabi Musa tidak diutus kepada seluruh manusia. Falidzalika, oleh karena itu, wasi'ul khuruj, oleh karena itu diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan Nabi Khadir itu keluar dari syariat Nabi Musa. Tidak harus taat kepada Nabi Musa. Karena apa? Karena Nabi Khadir juga nabi yang diutus pada umatnya tersendiri. Nabi Musa juga nabi yang diutus pada umatnya tersendiri. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tadi? Diutus kepada seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh keluar atau menentang atau menyelisih daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, paham ya? Seperti itu. Kemudian kata beliau, "Amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa innahu mab'utsun ilan nasi kaffah." Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia diutus kepada seluruh manusia. Fala yasawu hadan al-khuruj an syari'atihi, maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk keluar dari syariatnya. Wa hadza fihi raddun 'ala sufiyah, maka di dalam ucapan ini ada bantahan terhadap orang-orang sufiyah alladzina yaz'amun, yang mereka beranggapan atau mereka menyangka annahum yusallun ay annahum yasiluna ila halatin la yasu bihajatin ila ittiba'ir rasul. Hati-hati ini. Ini bantahan terhadap orang-orang sufiyah yang mereka beranggapan bahwasannya mereka itu akan sampai kepada puncak tingkatan atau keadaan yang mereka apa? Enggak butuh lagi mengikuti Rasul. Paham ya? Ini termasuk aliran sesat. Mereka punya keyakinan kalau sudah belajar sekian dengan syekhnya, dengan sayyidnya atau dengan kiainya contohnya. Nanti kalau sudah sampai tingkatan tinggi enggak perlu belajar lagi. Enggak usah sholat katanya. Enggak perlu sholat, enggak usah perlu puasa, enggak perlu zakat, saqatat minhu takalif katanya. Sudah hilang, jatuh darinya pembebanan syariat ini. Ini keliru besar ya. Jadi sekarang perlu diketahui, di Indonesia ini ada kelompok sesat yang menamakan dirinya dengan apa? Dengan Gavatar. Nah, Gavatar ini gerakan Fajar Nusantara. Nah, ini mereka memiliki teori-teori dan juga pelajaran-pelajaran yang sangat berbahaya. Mengatakan bahwasannya apa? Akan datang nabi nanti setelah Nabi Muhammad itu. Pahami ini. Kelompok sesat ini mengatakan akan datang nabi setelah Nabi Muhammad SAW dengan membawa syariat yang baru. Jadi selama sekarang ini, mulai dari sekarang ini, setelah tahu dan paham dengan syariat ini, kata mereka, kalian tidak wajib sholat, tidak wajib zakat, tidak wajib haji. Pokoknya kalian berbuat sesuai terserah kehendak kalian hingga datang nabi yang baru katanya. Itu bayangkan tuh, itu aliran sesat ya. Dan bahkan sampai sekarang, nah, alhamdulillah negara ini masih istilahnya dalam artian ada di antara mereka polisi-polisi atau tentara-tentara yang mengurusi itu, dalam artian mencari dan juga mau menangkap orang-orang tersebut. Nah, gerakan Fajar Nusantara ini mengatakan bahwasanya tanah Jawa ini katanya akan
hancur, tenggelam, ditenggelamkan oleh air katanya. Kemudian akan muncul nabi yang baru. Nah, selama kita nunggu muncul nabi yang baru ini, enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat, enggak usah beribadah, udah terserah apa yang kalian inginkan. Kita ini masa-masa yang apa? Luang atau katanya mereka seperti itu. Nauzubillah ya. Nauzubillah. Naam, kata beliau perhatikan, wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan ini. Ilmu laduni katanya. Dan bahwasanya mereka orang sufiyah ini mereka mengambil ilmu dari Allah Ta'ala langsung, bayangkan tuh. Nah, ini termasuk akidah yang sesat. Jadi mereka memiliki tingkatan yang namanya apa? Ma'rifah. Kata mereka kalau sudah sampai tingkatan ma'rifah ini, mengetahui hakikat sesuatu ini, kata mereka apa? La yu'mar wa la yunha. Apa artinya? Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Bebas mau berbuat terserah. Nah, terserah mau berbuat terserah, kamu sudah jadi wali katanya. Nah, dari suatu ketika ada kisah ya. Nah, ada kisah. Jadi sayyidnya mereka, syekhnya mereka, karena tingkatannya sudah sampai tinggi, nah tidak pernah sholat jamaah dia. Jadi murid-muridnya semuanya sholat jamaah terus, orang sufi ini. Murid-muridnya sholat jamaah di masjid. Nah, akhirnya muridnya tanya, mana sih syekh kita ini? Guru kita mana ini? Kok nggak pernah kelihatan? Nah, suatu ketika ditanya, wahai syekh, ya syekh, aina anta? Di mana kamu ya syekh? Kok nggak pernah kelihatan sholatnya? Kata syekh tersebut, kalau seandainya kalian itu tahu apa yang aku tahu, nah, niscaya kalian itu akan menangis atau kalian itu akan tertawa, seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan apa? Kalian tidak tahu sebenarnya anak itu tiap harinya sholatnya di Mekah. Jadi terbang dibantu jin, kata mereka. Seperti itu. Itu kelompok-kelompok sesat akhirnya menghayal-hayal hingga dibantu oleh syaitan seperti itu. Wala yakhuduna an rasul, mereka sudah tidak ngambil lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngambilnya dari iblis, syaitan tadi itu. Na'udzubillah ya. Dikit lagi. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innar rusula, bahwasanya para rasul innama huwa lil awam. Kurang ajar banget ini ya orang ini. Katanya para rasul itu untuk orang-orang awam saja katanya. Amal khawas, adapun orang-orang yang khusus seperti kita-kita ini kata mereka, para wali seperti kita ini yang pakainya compang-camping, enggak pakai alas kaki, enggak pernah mandi, bertapa di pinggir sungai katanya. Nah, ini mereka ya. Fala yahtajuna ila rasul katanya. Kita enggak perlu lagi, mereka tidak perlu dengan para rasul dah. Duduk aja, duduk tenang di situ. Nah, menjaga sungai. Nah, naudzubillah ya. Li'annahum ya'rifuna Allah wa yasiluna ila Allah katanya. Wa yakhuduna 'anillahi mubasharatan katanya. Karena sesungguhnya mereka, para wali yang mereka anggap itu, mereka itu mengenal Allah dan mereka itu sampai kepada Allah dan mereka itu mengambil ilmu dari Allah mubasyaratan secara langsung. Bayangkan. Kalau kita perhatikan ya, na'am barakallahu fikum, coba kita perhatikan baik-baik. Ucapan mereka mengatakan bahwasanya mereka mengambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala mubasyaratan, berarti mereka menandingi siapa? Menandingi Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu langsung atau melalui perantara? Melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini kok langsungan katanya? Langsung katanya. Kami mengambil ilmu langsung, mutawatir, langsung dari Allah Ta'ala. Haddatsani Rabbi katanya. Nah, an nafsi. Ya. Telah menceritakan kepadaku Rabbku dari diriku. Nah, atau haddatsani nafsi an Rabbi. Telah menceritakan diriku dari Rabbku. Seperti itu, ilmu laduni kata mereka. Na'udzubillah ya. Hadza ma alaihi ghulatus sufiyah. Inilah keadaan yang berada di atasnya orang-orang sufiyah yang hulu. Annahum yasiluna ila halatin, bahwasanya mereka itu sampai ke tingkatan puncak atau keadaan yastaghnuna 'anir rasul. Sampai keadaan yang mereka tidak butuh lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah. Kita banyak-banyak bersyukur diselamatkan dari jaringan-jaringan perangkap-perangkap orang-orang seperti ini. Kita selamatkan dan kita mengenal sunnah, mengenal ajaran yang benar. Kasihan mereka itu ya. Na'udzubillah. Ditipu. Wa yakhrujuna an syari'atihi, akhirnya mereka keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika la yusallun wa la yasumun wa la yahujjun wa la ya'maluna bima ja'a bihi Rasul. Perhatikan. Oleh karena itu, karena sudah tingkatnya tinggi sampai tingkatan yang menurut mereka ada tingkat yang tidak butuh lagi kepada Rasul, mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Udah selesai menurut mereka. Li'annahum khawas. Li'annahum apa? Khawas, karena mereka adalah orang-orang yang khusus. Langsung kalau anak itu mau ngambil ilmu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, baca dengan kalam yang yutamtam.
Kalam yang yutam-tam itu kalam yang dikomat-kamitkan itu. Enggak dipahami apa maknanya, pokoknya sudah tiba-tiba sampai kepada Allah Ta'ala gitu. Naudzubillah ya. Kadzab ya, pendusta mereka itu. Yaqulun, mereka mengatakan, "Mana nahnu bihajah ila Rasul." Kami enggak perlu lagi. Kami enggak butuh lagi dengan Rasul katanya. Nahnu wasalna ila Allah. Bagaimana wong kami ini langsung sampai kepada Allah kok melalui Rasul lagi katanya. Kami itu sudah enggak butuh dengan Rasul lagi. Kami itu langsung sampai kepada Allah katanya. Naudzubillah ya. Allahu musta'an, Allahu musta'an. Nas'allahu al-afiyah kata beliau. Syekh Shalih Al-Fauzan berdoa, nas'allahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dari penyakit atau syubhat yang seperti ini. Hada qasdus syekh. Inilah tujuan syekh min dzikri hadil masalah, untuk menyebutkan permasalahan ini. Hada raddun ala sufiyah. Ini bantahan terhadap orang sufiyah alladzina yaz'amun, yang mereka beranggapan atau mereka berpendapat annahum yas'auhumul khuruj an syariati Muhammadin li'annahum laysu bihajah ilaih, karena mereka memperbolehkan keluar dari syariat Nabi Muhammad dikarenakan mereka sudah tidak butuh lagi kepadanya. Barakallahu fikum. Khulasah inti daripada pembatal keislaman yang ke-9 ini adalah apa? Adalah syubhat mereka atau keyakinan mereka bahwasanya diperbolehkannya kita keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana diperbolehkannya Khadir keluar dari syariat Musa. Itu adalah ucapan yang dusta, ucapan yang kadzab, ucapan yang bisa menghantarkan atau keyakinan yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'allaha jalla wa ala bimannihi wa karamihi an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.